Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus. Senang sekali saya bisa menjumpai saudara kembali di dalam tayangan video singkat ini. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu pagi ini. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat mengerti, memahami, bahkan dengan kekuatan dan pertolongan Roh Kudus, kami sanggup dan mampu untuk mempraktekannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini saya ingin mengajak saudara untuk kita sama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan tentang kekhawatiran. Saudara, di tengah-tengah masih merebaknya virus corona dan makin banyaknya teman-teman kita, saudara-saudara kita yang terpapar virus corona ini, berbicara tentang kekhawatiran, rasanya saudara sudah sering kita dengar. Tetapi pagi ini saya ingin mengajak untuk kita kembali merenungkan bagian ini saudara, yaitu tentang kekhawatiran. Kita semua khawatir ya saudara, khawatir akan masa depan kita, akan masa depan anak-anak kita, bagaimana studi mereka, bagaimana masa depan akan bisnis kita dan lain sebagainya. Tetapi saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pagi ini sungguh akan menguatkan kita saudara. Di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat 34. Saudara buka Alkitab di dalam Matius 6 ayat 25 sampai dengan ayat 34. Tetapi saya hanya akan membaca ayat yang ayat yang ke-25 saudara, untuk saudara bisa perhatikan. Ayat 25, karena itu aku, yaitu Yesus berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Saudara, Yesus berkata dengan sangat jelas dan gamblang di bagian ini. Bukan saja berkata kepada orang-orang yang mendengar dia pada saat itu, tetapi juga berkata kepada saya, berkata kepada saudara yang hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Janganlah khawatir akan hidupmu. Atau boleh dikatakan berhentilah untuk khawatir. Saudara, bicara tentang hidup itu berbicara tentang kebutuhan makan, minum, dan pakai. Dan ternyata itulah yang paling banyak dikhawatirkan oleh manusia di zaman sekarang ini. Apalagi di dalam kondisi seperti ini. Apa yang kita makan, minum, dan pakai. Tetapi firman Tuhan jelas mengatakan kepada kita, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang akan engkau makan, minum, dan pakai. Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita bisa melihat burung. Burung itu tidak menanam, tidak menuai, tidak mengumpulkan makanan, tetapi Bapa di surga memelihara mereka. Karena itu di dalam ayat yang ke-26 bagian terakhir, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Bahkan saudara, di dalam ayat yang ke-27 mengatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidup? Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, kalau kita dikuasai oleh kekhawatiran, tidak ada untungnya bagi kita saudara. Saya mau katakan sekali lagi, kalau kita dikuasai oleh kekhawatiran, khawatir ini, khawatir itu, dan lain sebagainya, tidak ada untungnya bagi kita. Justru kekhawatiran itu akan menjadi sumber penyakit bagi kita. Ada yang sakit kepala, migrain, ya, sakit gigi, sakit lambung, asam lambung naik, dan lain sebagainya. Penyakit-penyakit itu akan muncul. Kenapa? Karena kekhawatiran itu menjadi sumber masalah dalam kehidupan kita. Karena itu Yesus berkata, janganlah khawatir akan hidupmu, berhentilah khawatir akan hidupmu. Saudara dikasih oleh Tuhan, kenapa kita tidak boleh khawatir sih? Gitu. Saudara, di dalam ayat 32, Yesus tahu betul bahwa semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Semua itu dicari oleh manusia. Tetapi Alkitab mengatakan, Bapamu yang di surga juga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Oh saudara, apa yang kita makan, minum, dan pakai, apa yang kita butuhkan dalam hidup kita, Tuhan tahu saudara. Dan Dia akan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita. Lalu apa yang menjadi fokus kita saudara? Yang harus menjadi fokus kita, yang harus menjadi pusat perhatian kita adalah di dalam ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu
kerajaan Allah dan kebenarannya. Pentingkan dulu hal-hal yang rohani. Pentingkan dulu tentang hubungan saudara dengan Tuhan. Pentingkan dulu tentang bagaimana kehidupan kita dekat dengan Tuhan. Maka Alkitab katakan apa di dalam ayat yang ke-33? Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, semuanya itu, keperluan-keperluan yang kita butuhkan tadi akan ditambahkan kepadamu. Oh saudara, ini janji firman Tuhan yang luar biasa. Janji Yesus kepada kita yang mau dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan melimpahkan berkat, menambahkan berkat buat kita. Jangan khawatir, berhentilah khawatir. Karena kekhawatiran tidak pernah mengerjakan sesuatu yang benar, tidak pernah menguntungkan bagi kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat 34 menutup khotbah saya akan membaca untuk saudara. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Belajar untuk berserah kepada Tuhan dari sehari ke sehari. Ketika kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong saudara dan mencukupi semua kebutuhan saudara. Firman Tuhan hari ini berkata, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang akan engkau makan, minum, dan pakai. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang kita butuhkan tadi akan ditambahkan kepada. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan sudah mengingatkan kepada kami kembali. Di tengah-tengah masih merebaknya pandemi virus corona ini, dan makin banyaknya rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang terpapar virus corona ini, Tuhan, kami datang kepadamu. Kami bisa khawatir, cemas, takut akan hidup kami. Tetapi firman-Mu hari ini Bapa mengingatkan kepada kami, supaya kami berhenti untuk khawatir. Kami tidak khawatir lagi, sebab kami punya Bapa yang mengerti akan setiap keperluan dan kebutuhan kami. Yang kami perlukan hari ini Engkau tahu. Apa yang kami butuhkan hari ini Engkau mengerti betul. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami kelaparan. Tuhan akan memelihara kehidupan kami. Tuhan, tolonglah kami juga di tengah-tengah masa pandemi ini Tuhan. Kami tetap dekat dengan Engkau. Kami tidak meninggalkan Engkau. Seberapapun berat pergumulan kami tetap akan dekat dengan Engkau, membangun hubungan yang intim dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati saudara-saudara kami yang saat ini mungkin mereka terpapar virus corona. Tuhan, beri mereka kekuatan dan kesembuhan. Saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kesulitan oleh akibat virus corona ini, Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Inilah seru doa dan syukur kami. Kami hanya panjatkan dan dasarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.